Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa kembali hadir di majlis ilmu di tempat yang mulia ini, yang memberikan kepada kita keistiqamahan di dalam belajar ilmu agama, yang memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, yang mana saat ini dan insyaallah ta'ala sampai akhir ajal kita menjemput, kita diberikan keistiqamahan di dalam meniti jalan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak lupa salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang baik ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab yang sangat bagus sekali sebagai pedoman bagi kita di dalam mengenal agama Islam, di dalam kita mempelajari akidah yang sahih dari kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi wa Sunnati Sahihah. Ambillah akidah anda dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Satu karya ilmiah yang merupakan juhud yang semoga Allah memberkahinya dari seorang alim ulama, Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di sini kita akan masuk pada bahasan yang dibawakan oleh beliau pada halaman 22 yang berjudulkan Al-Jihadu wal Wala'u wal Hukmu. Al-jihadu artinya adalah jihad. Tentu dalam agama kita di sana ada syariat jihad. Dan di sini beliau akan menjelaskan kepada kita secara global terkait dengan masalah jihad yang ada dalam syariat Islam. Wal wala dan loyalitas. Kepada siapa seorang mukmin di dalam berloyalitas? Apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia memiliki loyalitas kepada orang-orang yang Allah perintahkan dalam Al-Quran
maupun kepada orang-orang yang diperintahkan oleh nabinya dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang ketiga, wal hukmu, dan hukum. Artinya seorang muslim di dalam dia mengatasi berbagai macam permasalahan, di dalam dia menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak kaitannya, maka dengan perkara apa dia mengambil sebuah hukum, berlandaskan apa hukum itu diambil. Maka di sini beliau akan menjelaskan kepada kita secara singkat dan begitu mudahnya kita untuk memahaminya. Baik, pada bahasan ini beliau membawakan 5 pertanyaan. Dan kita akan masuk pada pertanyaan demi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ma hukmul jihadi fi sabilillah? Apa hukum jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa hukum jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam masalah jihad di sini itu mengerucut pada pembahasan jihad kepada mereka orang-orang kufar. Bukan jihad dalam artian secara umum, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Beliau membawakan masalah jihad ini secara khusus terkait dengan jihadul kufar. Berjihad di jalan Allah melawan mereka orang-orang kufar, demikian pula orang-orang munafikin. Makanya di sini beliau menjawab dari pertanyaan di atas, al-jihadu wajibun. Jihad itu hukumnya wajib. Jihad melawan mereka orang-orang kufar, jihad melawan mereka orang-orang munafikin dan lain sebagainya, ini hukumnya wajib, kata beliau. Dan nanti akan kita jelaskan seperti apa sih hukum wajib yang disampaikan oleh beliau. Bil mali, dengan harta, wan nafsi, dengan jiwa, wal lisani, dan dengan lisan. Bil mali, dengan harta, maknanya adalah dengan apa yang dimiliki oleh seorang mukmin. Ketika dia diminta untuk berjihad di jalan Allah melawan mereka orang-orang kufar, maka apa yang dia miliki dituntut untuk dibelanjakan dalam rangka jihad fisabilillah. Bagaimana mereka para sahabat mengeluarkan semua hartanya untuk bisa ikut berperang bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mengingat pahala yang Allah janjikan bagi mereka para mujahidin sangat besar. Ketika mereka mati dalam peperangan melawan orang-orang kufar, surga balasannya, syuhada. Ketika mereka kembali dengan membawa kemenangan dalam kondisi hidup, maka mereka mendapatkan banyak sekali janji-janji Allah Azza wa Jal, pahala yang sangat agung sekali. Makanya mereka para sahabat mengeluarkan harta yang mereka miliki di zaman itu, di zaman Nabi, untuk bisa turut hadir dalam peperangan berjihad melawan orang-orang kufar. Wan nafsi, dan jiwa mereka, mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal. Wal lisan, dan juga dengan lisan. Qala Allah Ta'ala, di sini beliau membawakan firman Allah Azza wa Jal, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kalian menuju medan pertempuran, menuju jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan berombongan maupun tidak. Berperanglah kalian dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Ayat yang mulia, kata para ulama, menunjukkan bahwasannya ini adalah kewajiban jihadul kufar, berjihad melawan mereka orang-orang kufar.
yang mana Allah memerintahkan untuk memerangi mereka, orang-orang kufar yang menghalangi dakwah Islam untuk tersebar di seluruh penjuru dunia, yang menghalangi orang-orang dari hamba Allah yang lainnya untuk bisa menerima dakwah Islam. Ketika mereka menjadi penghalang, maka disitulah ditegakkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dibawakan pula sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan riwayat yang sahihah. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah mereka orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat dan juga hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala menunjukkan wajibnya di dalam menegakkan jihad melawan mereka orang-orang kufar, baik dengan harta, ataukah dengan jiwa, ataukah dengan lisan mereka kaum mukminin. Baik, para ulama kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam menjelaskan perkara jihad, mereka memberikan kepada kita satu penjelasan yang begitu terperinci, baik dari sisi hukumnya maupun dari sisi macam-macam jihad itu sendiri. Jihad yang dalam artian adalah upaya mengerahkan apa yang dimiliki oleh seorang mukmin untuk melawan hawa nafsunya, syaitannya, ataukah melawan mereka penghalang-penghalang dakwah ini dalam rangka ibadah kepada Allah dengan tujuan menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka para ulama kita membagi jihad dari sisi hukumnya ada dua. Yang pertama, wajibun ainiyun 'alal mukallaf wa wajibun kifaiyun 'alal ummatil islamiyah. Hukum yang pertama adalah wajib fardu ain atas siapa? Atas seorang mukallaf, orang yang sudah diberikan beban-beban syariat kepadanya. Kaum muslimin, person to personnya mereka menempati poin ini. Dari sisi individunya terkena kewajiban jihad al-alal mukallaf, fardu ain. Apa saja yang masuk dalam kategori hukum jihad wajibun ainiyun dalam masalah ini akan kita sampaikan. Dan yang kedua adalah fardu kifayah atas kaum muslimin, dalam artian jihad itu ketika ditegakkan oleh orang-orang dari kalangan kaum muslimin atau sebagian mereka yang memiliki kompetensi dalam menegakkan jihad itu, maka gugurlah kewajiban bagi orang-orang yang lainnya, bagi kaum muslimin yang lainnya. Hukum yang pertama adalah wajibun ainiyun, yaitu wajib ain, fardu ain bagi setiap muslim mukmin. Yang kedua adalah wajibun kifaiyun, fardu kifayah, dalam artian ketika sebagian kaum muslimin menegakkan jihad ini, maka gugurlah kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Terkait dengan hukum yang pertama, kewajiban berjihad bagi seorang muslim, seorang mukmin,
Ini meliputi jihadun nafsi wa jihadus syaitan. Jihadun nafsi yaitu berjihad untuk melawan hawa nafsunya. Wa jihadus syaitan, dan berjihad melawan syaitan yang selalu menggoda dirinya dalam rangka menyesatkan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka setiap muslim, setiap muslimah, dia memiliki kewajiban fardu ain menegakkan jihad. Jihadun nafsi dan jihadus syaitan. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan dirinya, dan yang kedua jihad melawan syaitan. Adapun jihad yang hukumnya fardu kifayah tadi, wajibun kifaiyun, maka ini meliputi jihadul kuffar wal munafiqin. Berjihad melawan mereka orang-orang kufar dan melawan mereka orang-orang munafikin. Dan hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Idza urifa hadza fal jihadu arba'u maratib." Apabila perkara ini sudah diketahui, maka jihad itu memiliki 4 tingkatan. Jihadun nafsi, yang pertama adalah jihad melawan dirinya, melawan hawa nafsunya. Wa jihadus syaitani, dan jihad melawan syaitan. Wa jihadul kuffari, dan jihad melawan orang-orang kufar yang ketiga. Dan yang keempat adalah wa jihadul munafiqin, dan jihad melawan mereka orang-orang munafiqin. Ada 4 tingkatan. Jihadun nafsi, yang pertama berjihad melawan dirinya, hawa nafsunya. Yang kedua jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan. Yang ketiga adalah jihadul kuffar, berjihad melawan mereka orang-orang kufar. Dan yang keempat adalah jihadul munafiqin, berjihad melawan orang-orang munafiqin. 4 tingkatan ini, 2 masuk kategori hukum wajibun ainiyun, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan syaitan. Dan 2 tadi itu masuk hukum fardu kifayah. Apa? Jihad melawan orang-orang kufar dan jihad melawan orang-orang munafikin. Jika ada yang bertanya, bagaimana seorang di dalam berjihad melawan hawa nafsunya? Apa yang harus dia lakukan? Maka dalam hal ini di sana ada 4 tingkatan. Dan 4 tingkatan ini itu semuanya tertera di dalam surat Al-Asr. 4 tingkatan ini itu dijelaskan dalam kitab Al-Usulul Thalathah. Di awal-awal kitab yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang pertama adalah an yujahida ala ta'allumil huda wa dinil haq. Yaitu seorang muslim dia berjihad, berusaha untuk mempelajari hidayah, mempelajari agama Islam, mempelajari agama yang benar ini. Al-ilmu. Apa? Al-ilmu. Maka dia harus melawan hawa nafsunya, melawan dirinya. Di dalam dia belajar ilmu. Karena seorang manusia tidaklah akan mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan maupun keselamatan tanpa ilmu. Maka kewajiban seorang muslim, hamba Allah Azza wa Jal, yang pertama hendaknya dia belajar. Hendaknya dia mempelajari agama Islam, agama yang benar. Hendaknya dia belajar hidayah yang sudah Allah berikan. Belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, belajar kitab-kitab para ulama,
belajar akidah, belajar ibadah, belajar muamalah, belajar adab, belajar akhlak, dan semua apa yang ada dalam agama Islam wajib hukumnya untuk dipelajari. Makanya kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Belajar ilmu agama Islam, syariat Islam wajib hukumnya bagi setiap muslim. Maunya manusia, keinginan hawa nafsunya tidak mau belajar. Maka ketika seorang dia melawan hawa nafsunya, meluangkan waktunya untuk belajar agama, maka ini masuk tingkatan yang pertama. An yujahida nafsaha fi ta'allumil huda wa dinil haq. Dia melawan dirinya untuk belajar petunjuk, belajar agama yang benar, agama Islam. Belajar sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, pasti Allah fahamkan dia urusan agama. Jadi dengan belajar, kebaikan itu akan didapat oleh seorang hamba tatkala dia belajar agama, memahami agama. Yang kedua, an yujahidaha 'alal 'amali ba'da ilmih. Berjuang melawan hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu dengan amal. Artinya apa? Dia harus melawan hawa nafsunya untuk mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari. Berat tidak ini? Berat. Kita sudah tahu keutamaan salat malam. Apakah kita bisa istiqamah di setiap malamnya menegakkan salat malam dengan status sunnah setelah kita mengetahui? Berat. Kita mengetahui, melihat ini dan itu diharamkan dalam agama. Namun kadang kita sering terjatuh dalam pandangan yang diharamkan tersebut. Mempraktekkan, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Maka ketika seorang muslim dia melawan hawa nafsunya yang maunya tidak mau mengamalkan ilmu itu, maka di sini dia setingkat menempati tingkatan yang kedua, yaitu berjuang untuk mengamalkan ilmu. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah di setiap salat kita 17 kali, kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Para ulama kita menjelaskan panjang lebar terkait dengan hikmah yang terkandung dalam ayat di atas. Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kenapa seorang muslim di setiap salatnya Allah wajibkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim ketika membaca Al-Fatihah? Karena yang namanya hidayah itu selalu dibutuhkan oleh seorang muslim. Siapapun dia. Ketika belum mengenal sunnah, dia butuh hidayah sunnah. Ketika belum mengenal Islam, dia butuh hidayah untuk bisa mengenal Islam. Ketika sudah mengenal sunnah, butuh hidayah untuk mengamalkan sunnah tersebut. Di sana ada hidayatul irsyad wal bayan, dan di sana ada hidayatul taufiq. Ada hidayah yang sifatnya penjelasan. Ada hidayah yang sifatnya dia itu mengarahkan kita kepada kebenaran. Dan di sana ada hidayatul taufiq, hidayah taufik. Ketika dulu kita belum mengenal sunnah, maka Allah berikan kita hidayatul irsyad wal bayan.
Allah mudahkan kita untuk bisa mendengar penjelasan para asatidzah kita terkait dengan sunnah ini. Sehingga kita mengetahui bagaimana kita berucap, bagaimana kita beramal, bagaimana kita beribadah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan itu tidak berhenti sampai pada titik ini, melainkan kita butuh yang kedua, hidayatul taufik, untuk bisa istiqamah di atas sunnah, di dalam mengamalkan sunnah tersebut. Kita tahu yang namanya sedekah merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama. Kita mengetahui bahwasanya sedekah adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tahu sedekah merupakan perkara yang bisa menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Namun terkadang kita berat untuk mengeluarkan sebagian harta kita dalam konteks sedekah. Kalau seandainya kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk sedekah, pun terkadang niatan kita ini bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka di situ butuhnya kita hidayah taufik. Amalan-amalan sunnah kita sudah mengetahuinya. Walhamdulillah, biiznillah. Namun apakah kita berhenti sampai di sini? Tidak. Akan tapi kita butuh hidayah taufik untuk bisa mengamalkan dari sunnah-sunnah tersebut. Kalau kita melihat kembali, diterima tidaknya amal seorang hamba, itu harus berdiri di atas dua pondasi besar. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beramal alhamdulillah, namun niatnya tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Maka di sini kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa menjadikan niatan kita yang ada dalam hati ini ikhlas karenanya. Ada orang dia itu beribadah kepada Allah dengan begitu ikhlasnya, namun dia tidak beranjak atau tidak berdiri di atas tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini pun butuh hidayah, hidayatul irsyad wal bayan, untuk bisa mengenal sunnah Nabi, bagaimana Nabi menuntunkan dalam beribadah. Makanya tatkala kita berada pada tingkatan yang kedua, melawan hawa nafsu kita, agar kita bisa mengamalkan ilmu sudah kita dapatkan, kita butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pada tingkatan yang pertama kita butuh hidayah dari Allah, hidayatul irsyad wal bayan, maka pada tingkatan yang kedua kita pun juga masih butuh hidayah Allah, yaitu hidayah taufik. Kemudian tingkatan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kaitannya dengan jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu adalah an yujahidaha ala da'wati wa ta'limihi, yaitu melawan hawa nafsu untuk mendakwahkan ilmu yang sudah ia ketahui, untuk mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin secara umum. Yang namanya ilmu tidak boleh seorang itu menyembunyikannya untuk dirinya. Ilmu yang sudah Allah berikan kepadanya wajib hukumnya untuk disampaikan kepada yang lain, agar kebaikannya bisa dinikmati oleh yang lain. Bahkan kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jika seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, maka itu sungguh jauh lebih baik daripada unta merah. Artinya itu jauh lebih baik dari perhiasan dunia yang termahal. Melawan hawa nafsu untuk menyampaikan ilmu,
melawan hawa nafsu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun juga dibutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang keempat adalah an yujahidaha 'ala sabri 'ala masyaqqi da'wati ila Allah wa 'ala al-khalqi wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Yaitu seorang melawan hawa nafsunya untuk selalu bisa bersabar di dalam menyampaikan ilmu, di dalam mengajak orang berbuat baik, di dalam dia berdakwah. Bersabar dari gangguan-gangguan dakwah. Bersabar dari omongan orang, tuduhan orang. Gangguan-gangguan mereka yang tidak suka kepada dakwah. Dia bersabar dari berbagai macam huru-hara yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka ini adalah 4 tingkatan ketika seorang berjuang melawan hawa nafsunya. Makanya Allah katakan apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua manusia itu akan merugi kecuali orang yang beriman. Tidak mungkin seorang dia beriman kecuali dibangun di atas ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanyalah Allah. Maka di sini Allah mendahulukan ilmu sebelum keimanannya kepada kemahaesaan Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Pada tingkatan yang kedua, dia mengamalkan ilmu yang dilandaskan atas iman. Di dalam dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawassaw bil haqq, dan menasihati di atas kebenaran. Menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, berdakwah. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati di atas kesabaran. Dalam menyampaikan ilmu, dalam mengajar, di dalam berdakwah. Maka ini semuanya termasuk kategori jihadun nafsi. Berjihad melawan hawa nafsu yang hukumnya wajibun aini ala kulli mukallaf. Fardu ain bagi setiap muslim. Kemudian ketika 4 perkara di atas terkumpul pada diri seorang muslim, dari mulai ilmu, amal, kemudian dakwah dan bersabar di atasnya, maka itu menunjukkan sifat dari apa yang dimaksudkan dari kata ar-rabbaniyun. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara min ar-rabbaniyin. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seandainya terkumpul dan sempurna 4 tingkatan di atas dilakukan oleh seorang hamba, maka dia menjadi dari kalangan orang-orang rabbaniyin. Fa inna salaf mujmi'una ala anna al-alim la yastahiqqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifu al-haqqa wa ya'mala bih wa yu'allimah. Mereka kaum salaf sepakat bahwasanya seorang alim tidak sampai dia dikatakan rabbani, tidaklah dia layak menyandang sifat rabbani sampai dia mengetahui kebenaran dengan belajar ilmu dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Faman alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Apabila dia belajar, mengamalkan dan mengajarkan ilmu, maka ini merupakan satu perkara yang akan dinilai besar ya di kerajaan langit sana. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, dia tidak keluar dari 4 tingkatan di atas. Kemudian adapun jihad asy-syaitan, jihad melawan syaitan, maka di sana ada
dua tingkatan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-'abdi min asy-syubhati wasyukuk al-qadihah fil iman, yaitu memerangi syaitan di dalam menolak dan membentengi dirinya dari syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan yang didengung-dengungkan oleh syaitan dalam hatinya. Dia melawan syaitan untuk membentengi dan menjaga dirinya dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam keraguan-keraguan untuk menggoncangkan keimanannya. Ini tingkatan yang pertama. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradatil fasidah wasyahawat, yaitu melawan syaitan dalam rangka menjaga dan membentengi dirinya dari keinginan-keinginan yang rusak dan hawa nafsu. Secara umum, dua tingkatan itu, yang pertama terkait dengan syubhat, yang kedua terkait dengan syahwat. Upaya yang dilakukan oleh seorang muslim untuk membentengi dirinya dari perkara syubhat itu tingkatan pertama. Sedangkan upaya seorang muslim untuk menjaga dan membentengi dirinya dari berbagai macam perkara syahwat itu tingkatan yang kedua. Dan ini semuanya merupakan jihadus syaitan, jihad melawan siapa? Syaitan. Kenapa? Karena penyakitnya manusia, faktor terbesar menyimpangnya manusia tidak keluar dari dua hal di atas. Imma karena syubhat sehingga dia menyimpang, pemikiran yang keliru, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang salah, ataukah karena syahwat, keinginan hawa nafsu. Kalau kita membaca sejarah dari mulai zaman dahulu sampai saat ini terkait dengan kondisi kaum muslimin yang menyimpang satu sama lain. Di awal-awal munculnya perpecahan, munculnya firaq di zaman Utsman bin Affan sampai turun-temurun sampai pada saat ini, itu tidak keluar dari imma syubhat, imma syahwat. Mereka orang-orang Khawarij yang membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Bagaimana mereka bisa menegakkan demonstrasi, mengkudeta pemerintahan Utsman bin Affan sampai pada titik pembunuhannya radhiyallahu taala anhu? Tidak lain dan tidak bukan karena di sana ada syubhat. Pemahaman yang keliru dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula munculnya berbagai macam firqah-firqah yang sesat dari agama Allah yang lurus ini. Syiah Rafidhah misalnya. Tidak keluar dari perkara syahwat. Maka ketika seorang muslim dia berjuang melawan syaitan, membentengi dirinya dari perkara syubhat maupun syahwat, maka berarti dia menegakkan jihad pada dirinya. Di dalam seorang untuk membentengi dirinya dari perkara syubhat, maka di sini dibutuhkan al-yaqin, keyakinan, ilmu. Di dalam membentengi dirinya dari syahwat, maka di sana dibutuhkan as-sabr, kesabaran. Dan ini kunci bagaimana seorang bisa keluar dari berbagai macam tipu daya syaitan. Syaitan dalam menyesatkan manusia, imma dia menggunakan jalur syubhat, imma dia menggunakan jalur syahwat. Kunci keselamatannya dua tadi.
yaitu dengan ilmu dan yakin, dan yang kedua dengan sabar. Ilmu dan yakin kunci keselamatan dari syubhat. Makanya kalau kita terkena syubhat, segera kita tanyakan kepada ahlu ilmi, kepada guru-guru kita, supaya hilang syubhat itu, sehingga tidak larut-larut kita tergerus dalam syubhat yang bisa menyimpangkan kita dari kebenaran. Kalau kita diuji dengan syahwat, maka kuncinya adalah kesabaran. Jangan sampai hanya karena urusan dunia kita jauh dari tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jangan sampai karena urusan dunia kita rela mengharamkan yang Allah halalkan, bahkan sebaliknya. Membenarkan apa yang salah, mensalahkan apa yang benar. Maka kunci keselamatan dari perkara syahwat adalah dengan seorang sabar dan istiqamah di atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan sebagian dari mereka para imam yang menyampaikan hidayah dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka benar-benar meyakini terhadap ayat-ayat kami. Ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwasannya tidaklah seorang hamba bisa mencapai derajat imam, bisa mencapai derajat orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala sampai dia menegakkan al-yaqin, ilmu, keyakinan di dalam dia membentengi dirinya dari berbagai macam perkara syubhat, dan dengan kesabaran yang membentengi dirinya dari berbagai macam godaan syahwat. Jadi terkait dengan jihadus syaitan, maka ini pun tidak keluar dari kategori hukum wajib bagi setiap muslim untuk menegakkan jihad. Sebagaimana dia berjihad melawan dirinya, hawa nafsunya, dia pun juga wajib hukumnya untuk melawan syaitan dari syubhat dan juga dari syahwat. Adapun terkait dengan hukum yang kedua dari jihad, yaitu wajibun kifaiyun atau fardu kifayah. Sebagaimana disampaikan tadi, ini meliputi jihadul kuffar dan jihadul munafiqin. Ini meliputi berjihad melawan mereka orang-orang kufar dan melawan mereka orang-orang munafikin. Maka di sini ya itu memiliki 3 tingkatan di dalam menegakkan jihad tersebut. Yang pertama adalah bil qalbi, yang kedua bil lisani, yang ketiga bil mali, dan yang keempat bin nafsi. Bil qalbi wal lisani wal mali wal nafsi. Kalau tadi disebutkan oleh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala 3 hal, yaitu bil mali wal nafsi wal lisan, harta, jiwa dan juga lisan, maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 4 hal. Bil qalbi dengan hati, bil lisan dengan lisan, bil mal dengan harta, dan bin nafsi dengan jiwa. Maka ini 4 tingkatan di dalam menegakkan jihad kepada orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Bil qalbi dengan hati, yaitu dengan iman. Bagaimana seorang muslim dia istiqamah di atas keimanannya, jangan sampai dia terpedaya dengan berbagai macam yang menjadi iming-imingnya orang munafikin maupun orang-orang kufar. Dengan iman dia menjaga keistiqamahannya untuk tetap menegakkan jihad di jalan Allah. Jangan sampai dia terperdaya dengan berbagai macam bisikan dan rayuan mereka untuk meninggalkan jihad sebagaimana orang-orang munafikin yang menggembosi mereka para sahabat pada waktu itu untuk meninggalkan jihad di jalan Allah, wal iyadzu billah. Wal lisan, dan juga dengan lisan, dengan dakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak mereka masuk Islam, menawarkan mereka. Namun ketika mereka
tetap menghalangi jalannya dakwah ini, maka ditegakkanlah jihad tersebut. Bertempur, berperang dengan mereka. Wal mal, dan juga dengan harta. Wan nafsi, dan juga dengan jiwa. Maka 4 hal di atas merupakan perkara-perkara yang ada di dalam jihadul kuffar wal munafikin. Berjihad melawan orang-orang kufar dan juga melawan orang-orang munafikin. Orang-orang kufar yang memang antipati hatinya dari kebenaran Islam itu lebih cenderung menggunakan kekuatan untuk menyingkirkan mereka. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam berjihad melawan mereka, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengerahkan pasukannya dari kalangan para sahabat dengan bertemunya pasukan kaum muslimin dengan pasukan kufar dalam satu medan pertempuran. Ada perang Badar, ada perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Lebih cenderung dan lebih terkhusus pada fisik. Adapun dengan orang-orang munafikin, maka di sana lebih cenderung kepada iman dan juga dakwah lisan. Barangkali dia memiliki syubhat. Barangkali mereka memiliki kerancuan sehingga menjadi orang-orang munafik. Baik nifaknya dari sisi sifat maupun nifaknya dari sisi i'tiqad. Maka dibutuhkan keimanan, dibutuhkan dakwah dengan cara yang bijak. Akhassu bil lisan. Orang-orang munafikin itu lebih cenderung untuk dilawan dengan menggunakan ilmu, dengan menggunakan dakwah bil lisan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan status jihad melawan orang-orang kufar yang tadi masuk ranah fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada yang menegakkannya dari kalangan kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Terkadang jihad melawan mereka akan berubah hukum menjadi fardu ain. Akan berubah hukum menjadi wajib atas setiap muslim. Bukan fardu kifayah lagi. Wajib atas setiap muslim kapan? Ketika di sana ada 4 perkara. Yang pertama, ketika seorang muslim itu sudah hadir dalam medan pertempuran. Apa bedanya Ustaz dengan yang pertama? Kalau yang pertama fardu kifayah secara umum, ya, siapapun yang sudah ikut dan mendaftarkan misalnya dirinya untuk hadir dalam peperangan melawan orang-orang kufar, ya, yang awalnya fardu kifayah, siapa saja boleh ikut dan menggugurkan kewajiban atas kaum muslimin yang lain, maka tatkala kaum muslimin yang sudah terbentuk tadi berada di medan pertempuran, maka itu hukumnya berubah menjadi fardu ain. Ketika sudah ada di medan pertempuran, tidak boleh seorang muslim lari dari peperangan. Tidak boleh membatalkan niatnya untuk berperang di jalan Allah. Ini yang pertama, ketika dia sudah berada di medan peperangan. Kalau sebelumnya tadi, sebelum hadirnya kaum muslimin di medan pertempuran, itu sifatnya masih fardu kifayah. Ya, kalau dia dengan rela hati mendaftarkan dirinya, misalnya saya pengen berjihad di jalan Allah misalnya, maka boleh saja dia masuk, namun ketika nanti berada di medan pertempuran, hukumnya menjadi fardu ain. Kemudian yang kedua, ketika orang-orang kufar datang ke negeri kaum muslimin memerangi mereka. Maka bagi setiap muslim yang ada di negeri itu wajib untuk berjihad. Dan ini yang dikenal dengan jihadul difa. Itu jihad untuk membentengi harta darah mereka. Maka masing-masing muslim yang ada di tempat itu wajib hukumnya untuk menegakkan jihad. Ketika sudah dikepung oleh orang-orang kufar. Kemudian yang ketiga,
ketika ada perintah dari pemimpin kaum muslimin secara person to person, ya, orang per orang, individu per individu. Fulan wajib untuk datang berjihad, fulan harus berjihad, maka ini hukumnya apa? Wajib ain, fardu ain. Berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Kemudian yang keempat, ya, apabila tidak ada orang yang bisa melakukan apa yang seperti dilakukan dalam peperangan itu, maka wajib bagi dia untuk ikut berperang. Misalnya, satu pasukan kaum muslimin yang mereka berangkat, misalnya, mereka tidak ada satupun dari kalangan mereka yang bisa menggunakan satu alat canggih untuk memusnahkan orang-orang kufar kecuali A, fulan A ini. Maka kehadiran fulan A dalam medan pertempuran itu menjadi wajib, fardu ain. Ya, karena tidak ada lagi orang yang bisa mengoperasikan alat canggih ini kecuali dia. Maka dia hukumnya wajib untuk hadir dalam medan pertempuran bersama kaum muslimin yang lainnya. Jadi fardu kifayah yang menjadi hukum asal dari jihad melawan orang-orang kufar akan berubah menjadi fardu ain ketika tegak 4 kondisi tadi. Yang pertama, ketika dia berada di medan pertempuran. Yang kedua, ketika musuh menyerang wilayah kaum muslimin. Yang ketiga, ketika pemimpin kaum muslimin menunjuk dia, memerintahkan dia untuk berangkat berperang, maka ini hukumnya wajib. Dan yang keempat, tidak ada lagi orang kecuali dia yang dibutuhkan dalam medan pertempuran, maka dia wajib ikut untuk hadir dalam medan pertempuran. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan penjelasan jihad dalam agama kita. Makanya al-muallif tadi ketika mengatakan ma hukmul jihad fi sabilillah, apa hukum jihad di jalan Allah, beliau memfokuskan pada jihad yang pemahamannya terkait dengan jihadul kufar, yaitu jihad melawan orang-orang kufar, melawan orang-orang munafikin yang hukumnya fardu kifayah secara asal dan akan berubah menjadi fardu ain pada 4 perkara yang kita sebutkan. Demikian yang bisa kita kaji di pertemuan malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.